Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri dengan saya Dwi Prasetyo dari SDN 2 Kulrejo. Saya Wahyu Rahmawati dari SD Negeri 2 Mlokowetan. Saya Nanang Adi Saputra dari SD Negeri 1 Kerjo Kidul. Ya, dan di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Nanang, alhamdulillah sehat Pak hari ini Pak. Sehat Iya. ya. Baik Pak Dwi, sesuai kesepakatan kemarin bahwa Pak Dwi akan melakukan coaching ya dengan Bu Ayu. Seperti itu, apa betul? Iya Pak. Ya baik Pak. Di sini saya sebagai pengamat proses dari coaching antara Pak Dwi dengan Bu Wahyu, apakah Pak Dwi sudah menyiapkan rubriknya untuk kegiatan nanti? Sudah Pak, insya Allah sudah. Oh iya, baik Pak Dwi, bagus kalau sudah dipersiapkan. Pada kegiatan coaching nanti percakapan dari Pak Dwi dan Bu Wahyu akan saya nilai, yaitu sesuai rubrik. Nah, sebelum coaching dimulai, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu, Bapak. Iya Pak. Ya, Pak Dwi, apakah kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan dalam coaching ini nanti? Kira-kira apa, Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak dalam coaching nanti sama Bu Wahyu, itu yang pertama adalah mendengarkan aktif Pak. Saya akan mencoba menjadi pribadi yang terbuka dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu. Kemudian yang kedua, itu saya akan mencoba untuk menggali pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa Pak. Sehingga dari pertanyaan itu akan memunculkan kata kunci sehingga saya akan mencoba untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan kembali. Baik Bapak. Kemudian yang kedua, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nanti? Kira-kira apa Bapak? Harapan atau indikator yang saya inginkan itu, saya akan mencoba melaksanakan coaching nanti dalam menggali pertanyaan akan menggunakan alur tirta Pak, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aktif, dan tanggung jawab. Oh iya, baiklah kalau begitu berarti indikatornya adalah ketika nanti Pak Dwi bisa menggali ide-ide dan gagasan dari Bu Wahyu nanti, untuk itu bisa dimulai kegiatannya pada hari ini Bapak. Oh iya Pak. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Selamat siang. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabar hari ini Bu? Baik sih Pak, cuman agak-agak mana nih Pak, ada yang mengganjal nih Pak sebenarnya. Oh, ada yang mengganjal, oke. Agar tidak mengganjal Bu, monggo sekarang posisikan duduk Anda yang enak. Iya Pak. Kemudian kalau bisa coba relaksasi dulu, mungkin Ibu Wahyu bisa menggunakan teknik stop, menghembuskan napas, apa ya istilahnya, menghirup napas pelan-pelan, kemudian dia, dirilakan dulu Bu Mas. Saya rilekskan dulu Pak. Pripun sampun? Iya Pak, udah. Ya semoga dengan teknik stop tadi dapat mempersiapkan diri Bu Wahyu untuk berbincang-bincang dengan kami. Nah, saya tadi melihat Bu Wahyu itu seperti ada masalah seperti yang dijelaskan Bu Wahyu yang awal tadi. Kira-kira itu ada apa Bu? Iya Pak, ya. Untuk sebenarnya sehat saja sih Pak, cuman ada ini Pak, ada yang sedikit mengganjal dari saya. Ini karena beberapa saat ini, beberapa minggu terakhir ini, di pembelajaran saya di kelas itu ada salah satu siswa saya yang tidak
mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Jadi tidak bisa kompak dalam satu kelas, itu tidak tercipta kekompakan karena salah satu siswa yang terlambat dalam mengerjakan tugas. Gitu ya Bu. Berarti masalah dengan PR ya Bu. Betul. Oke. Mungkin dari obrolan kita ini Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan nanti dari hasil obrolan kita ini? Jadi saya mengharapkan nanti perbincangan kita ini setelahnya dari masalah yang saya alami ini, saya mengharapkan keadaan atau suasana kelas saya itu anak didik saya bisa kompak, Pak. Misalnya tadi dalam mengumpulkan tugas itu tadi, bisa kompak, bisa bersama-sama semua, tidak ada yang tercecer. Mudahnya aja tidak ada yang rewel gitu, Pak. Berarti kadang-kadang asalnya lali, Oke. Jadi itu ya Bu. Mungkin boleh tahu nggak Bu, apa sih kesibukan anak di rumah tersebut yang tidak membawa PR itu loh? Kesibukannya apa sebenarnya di rumah itu? Jadi setelah saya tanya kenapa kok dia itu tidak mengumpulkan tugas, itu tadi seperti yang jenengan sampaikan, lupa gitu. Sebenarnya gitu. Juga apa mungkin karena punya adik yang masih balita, mungkin ada tugas tambahan dari orang tuanya sehingga murid saya itu tidak mengerjakan PR gitu Pak. Oke. Mungkin ada kegiatan lain sehingga keselimur dari lali ya Bu. Itu kondisi itu apakah menyeluruh di semua mata pelajaran atau hanya mapel tertentu, atau mungkin kalau di persentase Bu, persentase dalam 1 minggu anak itu berapa persen mengerjakan PR-nya? Ini kalau pengamatan saya, anak itu tidak mengumpulkan tugas PR itu tugas yang saya kasih rentang waktu gitu Pak. Jadi misalnya tugas ini perlu memerlukan waktu dalam pengerjaannya. Misalnya ada diskusi dengan orang tua atau mungkin tingkat kesulitannya lebih dari cukup, itu kan memerlukan waktu. Nah, sehingga anak ini tidak mengumpulkan tugasnya. Tetapi kalau tugas itu on time, misalnya hari ini tugas, besok dikumpulkan, dia mengerjakan. Hanya untuk tugas yang ada jangka waktunya itu sering lupa gitu Pak. Gitu. Jadi tugas dalam jangka waktu anak itu sering tidak mengerjakan PR, tapi dalam tugas yang on time itu anak bisa. Itu kalau saya boleh tanya lagi Bu, kenapa anak itu bisa mengumpulkan, tidak lupa kalau PR-nya itu on time? Maksudnya sekarang di bawah PR, besok bisa dikerjakan. Bedanya apa toh antara on time dan berjenjang itu waktu tadi? Itu bedanya apa? Menurut saya Pak, kalau mungkin anak itu apa gini ya, iki suwe atau bagaimana, sehingga dia agak mungkin mengesampingkan atau menyepelekan atau bagaimana, ijik somben, jadi tidak segera dikerjakan. Barangkali seperti itu sih Pak. Kemudian ada nggak Bu langkah-langkah yang Ibu lakukan itu agar anak itu seperti mengerjakan PR on time? Maksudnya sekarang dikasih PR, besok dikumpulkan. Nah, itu berlaku untuk yang PR yang berkala tadi. Kira-kira ada langkah nggak biar sama dengan PR itu, PR yang on time? Sejauh ini saya punya rencana untuk memberikan pengingat kepada anak tersebut. Misalnya ketika tugas itu dalam jangka waktu 1 minggu ya Pak, misal seperti itu, mungkin kurang 3 hari saya akan mengingatkan. Nah, selain itu juga saya minta dukungan kepada teman-temannya untuk mengingatkan juga gitu. Dan ada lagi rencana saya, tugas itu akan, terutama tugas yang berjangka,
itu akan saya sampaikan di WhatsApp grup, sehingga orang tua juga berperan di sini untuk mengingatkan putra putrinya dalam mengerjakan tugas. Oke. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu harapkan tadi, yaitu apakah ada hambatan dari langkah-langkah tersebut? Iya, pastinya ada Pak. Pasti ada hambatan, entah itu kecil ataupun tidak. Bagaimana nanti karena kita yang manusia sewajarnya pasti ada lupa dulu ya. Ya itu pasti ada hambatannya. Namun dengan adanya itu tadi usaha untuk saling mengingatkan itu mudah-mudahan hambatan. Kalau menurut saya sih hambatannya hanya karena anaknya itu lupa sehingga nggak mengerjakan. Tapi kalau masalah bisa atau tidaknya, saya yakin bisa. Ya, saya yakin bisa. Hanya mungkin rasa tanggung jawabnya aja, Pak. Begitu yang mungkin kurang dimiliki anak tersebut. Oke, iya. Nah itu mungkin Ibu Wahyu sudah bisa membayangkan hambatan, kemudian bisa melakukan langkah-langkah dari hambatan tersebut. Nah, mungkin Bu, apakah ada atau bagaimana strategi yang preventif atau yang jitu agar anak itu menumbuhkan kesadaran dirinya akan tugasnya, Bu? Apakah koordinasi lagi atau bagaimana? Ya, yang mungkin agar lebih jitu ya supaya anak itu nanti bisa mengerjakan tugasnya, terutama tugas yang berjenjang, itu saya akan mencoba untuk mengadakan kunjungan, mengadakan kunjungan ke rumah anak tersebut, sehingga saya bisa komunikasi secara langsung dengan orang tua, sehingga nanti orang tua juga akan berperan dalam proses belajar anak tersebut. Oke, nah dari hasil kunjungan itu bagaimana Bu Wahyu bisa mengukur tingkat keberhasilannya? Nah, jadi nanti setelah ini rencana yang akan saya terapkan, saya akan mengamati bagaimana anak didik saya tersebut dalam mengerjakan tugas, dalam pengumpulan tugasnya, terutama tugas yang berjenjang tadi, apakah sudah bisa seperti teman-temannya, bisa kompak dalam satu kelas. Saya kira dalam rentang waktu kira-kira 1 bulan atau mungkin 2 bulan, bagaimana anak tersebut bisa seperti teman-teman yang lain, gitu Pak. Oke, berarti itu ada sebuah komitmen Anda ya, betul, Pak, untuk mengetahui anak sebagai kompaknya. Nah, Bu Wahyu, untuk menjaga komitmen itu kira-kira Bu Wahyu akan melibatkan siapa saja? Anak pasti, karena dia yang sebagai peran utamanya. Kemudian terutama orang tua Pak di sini, terutama orang tuanya yang bisa memantau kegiatan sehari-hari di rumah, karena namanya PR itu kan diselesaikannya di rumah, jadi orang tua sangat berperan di sini. Selain itu juga rekan sejawat yang di sekolah mungkin bisa memberikan pemantapan ketika kegiatan bersama, misalnya ketika pemberian amanat saat upacara misalnya, seperti itu bisa juga peran dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Ternyata dari apa yang kita obrolkan tadi sebenarnya Bu Wahyu itu sudah memiliki berbagai plan loh Bu, sebenarnya Bu, dalam mengatasi ini tadi siswa yang tidak mampu tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Sebenarnya Pak Bu Wahyu itu udah punya langkah yang lebih preventif lagi sebenarnya, cuma belum ada yang nge-match aja sebenarnya. Oke Bu Wahyu, semoga dengan apa yang kita obrolkan ini nanti Bu Wahyu dapat menemukan. Saya udah yakin Ibu Wahyu udah menemukan, Bu Wahyu udah tertata rapi rencana-rencananya begitu. Semoga dengan ini nanti Bu Wahyu dapat melaksanakan apa yang telah Ibu lakukan, apa yang Ibu rencanakan tadi sebagai langkah-langkah yang sangat bagus, koordinasi dengan orang tua, kemudian sehingga anak itu dapat tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya atau mengumpulkan tugasnya.
Begitu ya Pak Wahyu. Yang terakhir Bu Wahyu, bagaimana perasaan setelah Anda mengobrol-ngobrol sedikit ini Bu Wahyu? Senang sekali Pak. Ternyata mungkin yang sebenarnya terpendam itu harus digali juga Pak. Dan ini melalui penjenengan ya Pak. Saya sangat mengucapkan terima kasih dari perbincangan kita, luar biasa sekali. Saya bisa menemukan salah satu solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Iya, sama-sama Bu Wahyu. Sebenarnya itu solusinya ada di Bu Wahyu sendiri ya. Cuma itu tadi loh, Bu Wahyu belum mendapatkan match-nya yang tepat untuk berbagi saja. Oke Bu Wahyu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini bermanfaat dan dapat memberikan satu pencerahan, satu solusi untuk meningkatkan pembelajaran Bu Wahyu ke depan. Terima kasih Bu Wahyu atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya Bu, mari Bu. Baik Pak Dwi, proses closing antara Pak Dwi dengan Bu Wahyu luar biasa sekali. Yang saya amati bagaimana Pak Dwi menilai sendiri performanya dalam kompetensi tadi. Kira-kira apa Pak kompetensi tadi yang Pak Dwi lakukan selama coaching tadi? Iya Pak Nanang, tadi kegiatan coaching alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan di waktu kegiatan coaching saya sudah melakukan kompetensi inti dari coaching supervisi untuk akademik itu yaitu mendengarkan aktif dari coach dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang saya dapat dari kata kunci yang telah diucapkan dari coach. Ya, terima kasih. Nah, apakah selama coaching tadi indikator pengembangan yang Bapak inginkan sudah tercapai? Kompetensi secara spesifik itu dari ketiga inti adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan sudah saya lakukan Pak, dan pada waktu berjalannya coaching saya menggunakan alur Tirta alur Tirta yang dimana dengan prinsip rasa, sehingga saya dapat menerapkan prinsip dari coaching yaitu kehadiran penuh, kemudian kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, sehingga di waktu coaching saya menempatkan sebagai teman curhat untuk coach, dan proses kreatifnya coach itu sendiri dapat menemukan solusinya sehingga memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Ya, terima kasih Pak Dwi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya. Sepanjang saya mengamati proses dari coaching tadi, bahwa Bapak sangat luar biasa, Pak Dwi sangat luar biasa, sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali yaitu potensi yang dimiliki, yaitu dari coaching tadi untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, kemudian pertanyaan selanjutnya dapat dilakukannya. Nah, kompetensi apa lagi yang akan Anda kembangkan dari hasil coaching tadi ya Pak? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya tingkatkan apabila saya melakukan coaching lagi itulah kompetensi kehadiran penuh Pak, karena pada waktu pelaksanaan kegiatan coaching itu kadang-kadang itu saya masih kebablasan untuk menyela dari apa yang dijawab oleh coach. Iya, baik, luar biasa sekali Pak Dwi. Lalu kapan Pak Dwi akan mengembangkan kompetensi tersebut? Mungkin kegiatan coaching itu sangat berguna ya Pak bagi seorang guru, karena itu adalah salah satu kegiatan untuk pengembangan diri. Mungkin kegiatan coaching ini akan saya selalu kembangkan, akan selalu saya latih agar saya terbiasa itu dengan rekan sejawat apabila rekan sejawat menemukan sedang terjadi sebuah problematik Pak. Oh iya, luar biasa sekali Pak Dwi. Setelah ini saya akan mencatatkan hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik, dan sebelumnya kita tutup, izinkan saya menyampaikan suatu pertanyaan terakhir kepada Pak Dwi. Apa yang sudah
Bapak dapatkan dari proses coaching siang ini, Pak? Iya, terima kasih Pak. Yang saya dapatkan dari proses coaching ini adalah di mana dalam kegiatan coaching itu untuk menggali pertanyaan yang berbobot itu harus menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, luar biasa dari Pak Dwi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat yang luar biasa yang akan menjadikan kita sebagai seorang guru yang bisa menuntun, yaitu sebagai kodrat murid, sehingga mereka menjadi seorang pembelajar yang merdeka. Terima kasih Pak Dwi, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang. Ya. Mari Pak Nanang. Assalamualaikum Pak Nanang, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, alhamdulillah hari ini sehat, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin ya Pak. Senang mendengarnya Pak Nanang dalam keadaan sehat. Baik Pak Nanang, sesuai dengan kesepakatan kemarin, Pak Nanang akan melakukan coaching dengan Pak Dwi, ngoten nggih? Iya, betul. Baik Pak, di sini saya sebagai pengamat nanti proses coaching antara penjenengan Pak Nanang dan juga Pak Dwi. Nah, apakah Pak Nanang sudah menyiapkan rubriknya untuk kegiatan coaching nanti? Insya Allah sudah, Bu, sudah saya siapkan semuanya. Iya. Baik Pak Nanang, bagus sekali sudah dipersiapkan, dan nanti pada kegiatan coaching percakapan antara Pak Nanang dan Pak Dwi akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang sudah disediakan. Nah, sebelum coaching ini nanti dimulai, mohon maaf ya Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, gitu Pak. Iya, Bu, silahkan. Yeah. Pak Nanang, apakah kompetensi coaching yang nanti akan Pak Nanang kembangkan dalam proses coaching bersama Pak Dwi nanti? Ya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan untuk hari ini yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya akan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Baik Pak, kompetensi mana yang akan penjenengan observasi lebih spesifik nanti pada pelaksanaan coaching? Yang jelas saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot pada OSI. Yeah. Seperti itu, Bu. Nanti akan saya beri pertanyaan yang berbobot pada OSI-nya, seperti itu, Bu. Baik Pak, kemudian indikator apa yang akan penjenengan capai dari pengembangan nanti Pak? Indikator ketercapaiannya mungkin nanti jika OSI ini nanti bisa menggali, yaitu potensi yang dimilikinya dari pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti saya ajukan, seperti itu. Oh begitu Pak. Berarti nanti indikatornya Pak Nanang itu bisa menggali potensi, bisa menggali ide atau juga gagasan dari Pak Dwi, gitu nggih? Nggih. Baik, kalau begitu apakah proses coachingnya bisa segera dimulai Pak? Bisa, Bu. Nanti Pak Dwi untuk bergabung bersama kami untuk Bu Ayu untuk mengamati bersama kami untuk mengamati proses yang akan saya lakukan nanti, yaitu coachingnya. Iya Pak, nanti mohon izin juga saya akan mengamati proses jalannya coaching itu nggih Pak? Iya, Bu. Nggih, monggo. Ya. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Pak Dwi. Pak Nanang ada waktunya bisa mengganggu bentar? Ada Pak Dwi, hari ini kebetulan saya tidak ada kesibukan. Hari ini bebas ini waktunya. Iya Pak Nanang, begini, kemarin kan ada kegiatan buat bindir Pak Nanang. Oh iya. Yang bersih-bersih sampah sedunia itu. Nah ini tadi saya keluar kelas itu masih ini Pak Nanang menemukan apa ya? Menemukan siswa itu masih ada yang membuang sampah sembarangan, sehingga
pripun nggih, hari ini kula iki rada tidak enak di hati saya itu Pak, mengganjal itu melihat sampah berserakan, padahal kemarin itu baru saja bersih-bersih bareng-bareng, kok sekarang udah menumpuk lagi. Oh, jadi itu ada permasalahan sampah yang berserakan di kelas atau di mana ya? Di luar kelas Pak. Oh, di luar kelas. Iya, di depan pintu kelas. Oh, jadi itu anak-anak yang membuangnya atau memang bagaimana Pak? Itu anak-anak yang membuang. Sudah disediakan sama-sama di situ? Nah, itu tadi Pak. Kemarin kan sudah bersih-bersih juga. Ya, kemudian tempat sampah itu nggih, kalau dilihat di sini itu ya masih kurang Pak. Gitu. Iya. Jadi permasalahannya di situ, walaupun setiap hari, setiap kali siswa selalu juga diingatkan ya Pak untuk membuang sampahnya, masih tetap sampah itu masih berserakan di jalan. Jadi itu permasalahan yang selama ini Pak Dwi rasakan gitu ya. Jadi iya, Pak. yang susah sekali untuk mengendalikannya kepada siswa-siswa seperti itu ya Pak. Gini Bapak, dari apa yang Pak Dwi apa istilahnya alami saat ini, banyak sampah di situ, apa yang Pak Dwi harapkan, yaitu menurut Bapak di situ kan apa ya, tentang kebersihan istilahnya. Yeah. Itu kira-kira di skala berapa ya Pak? Antara 1 sampai 10 tentang menjaga kebersihan, menurut Bapak di skala berapa? Yeah. Kalau kemarin dilihat dari kegiatan kemarin itu semua siswa sudah mengikuti Pak. Tapi dilihat hari ini tadi kok masih ada berserakan. Mungkin ya apa ya? Mungkin siswa-siswa udah lupa lagi Pak. Mungkin kalau dari skala, kalau kemarin pas waktu ada kegiatan itu lalu didokumentasikan Pak, sehingga banyak siswa ikut. Itu 100% atau 10 lah, 1 sampai 10. Bisa sampai. Tapi hari ini kalau lihat kondisi saat ini di depan kelas saya itu masih ada berserakan plastik itu. Mungkin ya 6 Pak. Hari ini tadi mungkin hanya ada 6. Selanjutnya Pak Dwi menginginkan kembali ke nilai berapa, ke skala berapa kira-kira? Ya, saya harap kalau bisa kados wingi ini kok semua ikut, ikut kemudian semua siswa di skala 10 semua bisa menjaga kebersihannya seperti itu ya. Seperti itu Bapak Dwi. Nah, menurut Bapak, kekuatan dari Pak Dwi yang miliki supaya tujuan Bapak itu tadi tercapai, langkah-langkah yang Bapak Dwi lakukan supaya anak-anak itu bisa menjaga kebersihannya, apa yang akan Pak Dwi lakukan? Iya Pak, sebenarnya itu kan menjaga kebersihan itu kan masalah simpel. Dan itu di sekolah ini, sekolah kita itu kan itu sudah masuk pembiasaan siswa tiap hari ya, selain 3S, kemudian senam sehat, kemudian gemar menabung, itu kan juga termasuk kegiatan pembiasaan tiap hari. Kemudian apalagi di setiap Jumat Sehat itu kan selalu ada kegiatan yang notabene dikerjakan bersama-sama. Cuma ya itu tadi, selain hari Jumat itu tadi Pak, seperti hari ini kan hari Sabtu. Jadi kan udah lupa lagi. Karena hari Jumat biasanya Jumat bersih. Bersehat. Hari Jumat kembali lagi. Jadi ya sebenarnya saya udah mencoba untuk motivasi terus-menerus Pak sebenarnya. Pada siswa. Nah, langkah-langkahnya nanti Pak, apa yang akan Pak Dwi lakukan? Ya, langkah-langkahnya sebenarnya selama ini saya sudah membuat pamflet, himbauan-himbauan, flyer-flyer yang saya tempel-tempel di setiap dinding sekolah gitu. Semoga anak itu termotivasi. Yang kedua, setiap hari saya selalu menghimbau anak-anak itu untuk selalu menjaga, membuang sampah di tempatnya. Nah, sayang sekali di sini belum ada tempat sampah yang untuk memilah antara sampah organik dan anorganik gitu Pak. Ya, bagus sekali itu Pak Dwi, apa yang akan direncanakan dari Pak Dwi, yang akan dilakukan itu. Nah, sekarang menurut Pak Dwi, kira-kira prioritas yang mana dulu yang akan Pak Dwi lakukan dari
rencana tadi. Prioritas yang paling utama dari Pak Dwi. Iya, kalau yang paling utama mungkin ini Pak, kalau dari Pampat sudah ada himbauan, kita setiap hari juga tidak bosan-bosan menghimbau. Mungkin pengadaan tempat sampahnya Pak, jadi tempat sampah yang memisahkan antara organik dan anorganik. Jadi itu prioritas yang utama, memberikan tempat sampah dibedakan ya Pak antara anorganik dan organik. Ya, bagus sekali itu Pak. Jadi apa yang sudah Pak Dwi rencanakan itu bagus sekali, yaitu dengan memilahkan sampah organik dan anorganik. Nah, sekarang menurut Pak Dwi, komitmen yang akan dilakukan terhadap rencana yang disusun itu apa? Ya, otomatis komitmen saya itu kalau bisa anak-anak itu peduli kepada lingkungan, sampah-sampah itu tertata dengan rapi sehingga lingkungan kelas, lingkungan sekolah itu bisa bersih dan nyaman dan indah. Nah, komitmen saya setelah adanya tempat sampah anorganik dan organik ini, saya akan bekerja sama dengan apa ya Pak? Di sini kan lingkungan sini kan tiap pasar Kliwon apa Legi ini kan ada pengumpul bank sampah. Nah, mungkin dari anorganik nanti kita bisa menyumbangkan ke sana. Itu komitmen saya Pak. Seperti itu. Ya, bagus sekali, itu langkah yang luar biasa dari Pak Dwi. Nah, lalu dari Pak Dwi, menurut Pak Dwi, siapa saja yang bisa mendukung yaitu rencana yang akan dilakukan tadi? Ya, rencana yang mendukung saya itu tadi Pak, untuk komunitas saya itu yang pertama siswa Pak, karena pelaku utama itulah siswa. Kemudian yang kedua ibu kantin, karena anak-anak itu dapatnya sampah dari bungkus jajanan. Dari bungkus jajanan, sehingga nanti saya koordinasi dengan Bu Kantin agar mendukung program ini sehingga kita sama selaras berkesinambungan untuk mengadakan tong sampah. Kemudian yang ketiga itu teman sejawat, guru-guru dan kepala sekolah, dan yang terakhir itu lingkungan masyarakat yang di mana mereka yang mengumpul bank sampah. Mungkin saya akan berkoordinasi apabila di SD ini akan ikut menyuplai bank sampah dari SD, termasuk yang jenis anorganik seperti botol plastik seperti itu Pak. Iya. Jadi apa yang melibatkan tadi yaitu dari siswa, dari ibu kantin, teman sejawat, dan juga lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya sendiri ya Pak, jadi melibatkan dari beberapa komunitas ini, terutama bagi teman sejawat juga, siswa, kantin, dan juga lingkungan. Nah, semoga nanti rencana dari Pak Dwi bisa dilakukan, segera terrealisasi. Amin, Pak. Dalam waktu yang dekat ini. Jadi Amin, seperti Pak. itu. Iya. Bagus sekali Pak Dwi untuk hari ini. Semoga saja Pak Dwi harapannya tadi bisa tercapai, apa yang dilakukan bisa tercapai, dan anak-anak kembali istilahnya selalu berdisiplin, terutama di dalam kebersihan kelasnya seperti itu, kebersihan lingkungan juga seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanyakan pada Pak Dwi. Mudah-mudahan rencana Pak Dwi nanti bisa segera terlaksana. Amin Pak. Terima kasih Pak Dwi. Iya, terima kasih Pak. Ini obrolan kita ini bermanfaat sekali. Awalnya tadi saya suntuk Pak mau lihat sampah-sampah, kok setelah ngobrol ternyata ada ide kok saya nggak kepikiran ya Pak. Gitu. Itu tadi juga solusinya juga dari Pak Dwi. Iya, luar biasa itu Pak. Karena ada melibatkan dari berbagai aspek tadi, ada dari siswa, dari guru seperti itu. Luar biasa Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini tadi udah memantik saya untuk bergerak. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Nanang atas mengganggu waktunya. Mungkin sampai sini dulu, kita nanti sambung lagi ya Pak. Ini kan udah masuk ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak. Enggak. Baik Pak Nanang, proses coaching antara Pak Nanang dan Pak Dwi sudah sangat luar biasa. Bagaimana Pak Nanang menilai sendiri performa penjenengan dalam kompetensi tadi? Apakah selama coaching tadi indikator pengembangan yang penjenengan inginkan sudah tercapai? Indikator yang sudah saya inginkan kalau sudah tercapai Bu,
Jadi tadi kompetensi yang saya lakukan di awal yaitu mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Pak Dwi tadi, dan juga melakukan kehadiran penuh. Saya selalu mendengarkan apa yang Pak Dwi keluhkan tadi, seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Nanang. Nah ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan proses coaching penjenengan tadi. Begini Pak Nanang, jadi sepanjang saya tadi mengamati proses coaching antara Pak Nanang dengan Pak Dwi, ini sudah sangat luar biasa, bagus sekali. Penjenengan sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali dapat menggali ide-ide potensi dari Pak Dwi, untuk menyelesaikan permasalahannya, gitu Pak. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak Nanang, kompetensi apalagi yang ingin penjenengan kembangkan dari hasil coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan tadi Bu, walaupun tadi sudah saya mendengarkan dengan aktif, dan juga apa itu pertanyaan yang berbobot, kehadiran secara penuh, yang jelas saya ingin meningkatkan kembali apa yang saya lakukan tadi dengan beberapa hal yang mungkin masih ada kekurangan pada saya, sehingga nanti perlu menggali apa yang saya tanyakan itu lebih berbobot lagi Bu. Jadi akan selalu melakukan peningkatan apa yang sudah saya lakukan tadi. Ya Pak. Baik Pak, setelah ini nanti saya akan menulis hasil pengamatan yang saya lakukan dari proses coaching nanti, Dan sebelum kita tutup ya perbincangan kita saat ini, tadi Pak Nanang sudah bisa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan, dan juga sudah akan mengembangkan lagi kompetensi dari prinsip coaching ini, Pak Nanang. Sangat luar biasa sekali. Nanti akan saya tulis di rubrik yang sudah penjenengan siapkan, gitu nggih Pak? Iya Bu, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat bagi kita dan juga bagi peserta didik kita, gitu nggih Pak? Bisa menuntun murid-murid kita sehingga menjadi peserta didik, dan juga kita juga bisa menjadi pembelajar yang merdeka, gitu nggih Pak? Terima kasih Pak Nanang, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, selamat siang. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat-sehat saja. Oke. Kesibukannya hari ini apa Bu? Kesibukannya hari ini tadi bersih-bersih Pak sama anak-anak Ya. Karena kemarin kan hubungannya ada kegiatan hari bersih sedunia Bu, World Clean Day itu ya. Jadi masih ada satu rangkaian acara itu. Bu Wahyu, begini, kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bu Wahyu mengenai kegiatan Bu Wahyu yang akan mengadakan kegiatan coaching kepada teman sejawat Bu Wahyu. Nah, di sini saya sebagai pengamat atau supervisi untuk istilahnya mengamati selama kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Wahyu terhadap teman sejawat Bu Wahyu. Nah, sebelum Bu Wahyu melakukan coaching, saya ingin bertanya-tanya sedikit Bu mengenai istilahnya rubrik penilaian yang akan dilaksanakan oleh Bu Wahyu waktu melakukan coaching nanti. Saya berharap dalam melakukan coaching nanti Bu Wahyu dapat memiliki prinsip-prinsip seorang coach, begitu Bu Wahyu. Mungkin Bu Wahyu sudah
tahu apa tentang prinsip tentang coaching itu? Iya Pak. Oh ya, prinsip coaching itu meliputi seperti kemitraan, Betul, kemudian iya. proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan saya harap Bu Wahyu juga memiliki kompetensi inti dalam waktu melakukan coaching seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Begitu Bu Wahyu? Iya Pak. Mungkin dalam nanti melakukan coaching, saya berharap Bu Wahyu menggunakan alur tita, yang dimana alur tita itu terdiri dari tujuan coaching itu sendiri, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu tadi semua adalah komponen rubrik dari kegiatan supervisi yang akan saya lakukan kepada kegiatan coaching Ibu Wahyu. Nah, bagaimana Bu Wahyu? Apakah sudah bisa dipahami? Ya Pak, sudah bisa saya pahami, dan nanti pada proses coaching saya akan berusaha untuk menggunakan tirta begitu Pak terhadap coaching teman sejawat saya gitu. Oke. Mungkin sebelum kegiatan coaching Bu Wahyu dilaksanakan, saya akan ada beberapa pertanyaan kepada Bu Wahyu. Bisa saya bertanya kepada Bu Wahyu? Baik Pak, monggo. Oke. Yang pertama begini Bu, kira apakah kompetensi yang Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti, yang akan Ibu sampaikan kepada kegiatan coaching nanti? Kegiatan apa? Kompetensi apa yang akan dikembangkan? Baik Pak, jadi nanti ketika coaching pada teman sejawat, saya akan meningkatkan kompetensi di dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari proses coaching nanti rekan saya yang sedang menghadapi masalah itu bisa menemukan solusinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan gitu Pak. Oh, jadi kompetensi spesifik yang Ibu Wahyu pengen munculkan itulah kompetensi pertanyaan yang berbobot begitu. Oke, Bu Wahyu, dengan kegiatan coaching nanti, apa indikator atau harapan Bu Wahyu yang akan ingin Ibu capai? Indikator nanti yang saya harapkan, jadi saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching, yang dimiliki oleh rekan saya tadi melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, coaching bisa memberikan kesimpulan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dengan caranya sendiri, begitu Pak. Oh, jadi indikator atau harapan Ibu Wahyu yang akan Ibu Wahyu capai dalam kegiatan coaching nanti adalah menggali potensi, betul, kemudian Pak, memunculkan solusi dari coaching itu sendiri, Bu. Betul Pak. Jadi istilahnya memunculkan ide-ide dari permasalahan dari coaching tersebut ya Bu. Jadi sekali lagi saya harap nanti Bu Wahyu dalam waktu mengadakan coaching kepada coaching nanti diusahakan untuk menggunakan alur tita itu sendiri dan menggunakan prinsip rasa. Ya Bu Wahyu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, dan semoga kegiatan coaching yang Ibu Wahyu laksanakan berjalan lancar dan akan membawa perubahan sehingga dapat membantu coaching itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu Wahyu. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Selamat melaksanakan coaching. Terima kasih sekali lagi, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Mari bersama kami untuk mengamati proses jalannya coaching. Monggo Pak. Mari Bu. Waalaikumsalam Pak Nanang. Boleh minta waktunya sebentar Bu untuk ngobrol-ngobrol? Iya Pak, boleh saja. Ini kebetulan saya tadi sudah selesai kegiatan bersama anak-anak, yaitu bersih-bersih, kebetulan bersama dengan World Cleaning Day. Ini sudah selesai dan ada free gitu Pak. Monggo Pak Nanang, barangkali ada. Tidak ada kesibukan Bu hari. Free Pak, alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin istilahnya curhat Bu.
dengan apa yang saya alami waktu ini, terutama dalam pembelajaran. Untuk siswa saya itu banyak yang kurang termotivasi di dalam pembelajarannya. Anak-anak tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, anak-anak tidak bisa aktif dalam pembelajarannya, seperti itu Bu. Jadi apa yang saya alami saat ini, dan saya ingin curhatlah dengan Bu Wahyu. Baik Pak Nanang, kerisauan panjenengan terlihat dari raut wajahnya ya, ternyata sedang ada problem, yaitu murid-murid panjenengan kurang termotivasi dalam pembelajaran. Begitu Pak? Iya, betul Bu. Begini Pak Nanang, sebelum kita lanjutkan obrolan kita pada saat ini, menurut Pak Nanang nanti apa yang panjenengan harapkan setelah kita nanti bercakap-cakap saat ini Pak? Yang saya harapkan, saya ingin apa yang saya risaukan saat ini, yang saya ketahui saat ini untuk anak saya atau anak didik saya yang sebelumnya ini, saat ini tidak ada motivasi, tidak ada semangat pembelajarannya. Nah nanti setelah saya berbicara dengan Bu Wahyu, apa yang saya risaukan tadi bisa berubah. Jadi anak-anak ada motivasinya kembali untuk belajar, ada semangatnya lagi. Jadi seperti itu Bu. Oh, baik Pak. Jadi Pak Nanang mengharapkan anak didik Pak Nanang itu nanti lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran gitu nggih. Menurut Pak Nanang, dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini di posisi angka berapa murid Pak Nanang itu? Kalau saya melihat atau saya mengobservasi dari di kelas, itu mungkin ada di nilai pertengahan Bu. Mungkin antara 5, antara 5 seperti itu. Jadi memang benar-benar tidak ada keaktifan dari siswa tersebut, dari peserta didik saya, dan ini menjadi kegalauan saya sebagai seorang guru gitu Bu. Iya betul Pak, masih cukup jauh dari harapan menjadi baik ini. Lalu Pak Nanang, posisi sekarang itu ada di pertengahan tadi, antara angka 1 sampai 10, saat ini ada di posisi pertengahan. Dan yang ingin panjenengan capai nanti itu kira-kira di angka berapa itu Pak? Kalau saya pribadi pengennya sih 10, tapi tidak mungkin, bagi saya tidak mungkin itu Bu. Jadi kalau di posisi keinginan saya di posisi 10, tapi tidak mungkin, kemungkinan di posisi 9 lah saya bisa senang dengan memberikan pembelajaran kepada anak, bisa termotivasi di angka 9 itu saya sudah senang sekali. Walaupun harapan saya sampai 10, tapi tidak mungkin Bu. Pak. Jadi seperti itu. Jarang ya Pak yang bisa dikatakan sempurna gitu tapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi lebih baik begitu Nah, menurut Pak Nanang sendiri, kekuatan yang Pak Nanang miliki agar tujuan tadi, agar harapan Pak Nanang bisa sampai di angka 9 tadi, napa nggih Pak? Harapan saya ataupun kekuatan saya ingin merubah mungkin pembelajaran saya yang saya berikan kepada anak, yaitu saya ingin merubahnya. Yang sebelumnya mungkin hanya saya berikan secara ceramah ataupun pemberian tugas dengan buku-buku dari LKS, dan nanti ingin merubahnya sehingga nantinya anak juga senang. Yang jelas pembelajaran berpihak pada anak. Minat anak apa akan saya lakukan sehingga pembelajarannya dapat lebih menarik lagi dan siswa juga senang. Seperti itu Bu.
Bagus sekali Pak Nanang rencana yang akan dilakukan. Nah, menurut Pak Nanang nanti yang itu tadi ya mau merubah strategi pembelajaran yang dahulu yang saat ini dengan ceramah itu akan dirubah ya Pak untuk meningkatkan motivasi anak didik tadi. Apakah yang penjenengan prioritaskan langkah yang mana dulu Pak yang akan penjenengan terapkan untuk mencapai tujuan ini? Yang pertama, saya ingin merubah dari awal dari pembelajaran, mungkin dari media pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak. Yang sementara yang saya berikan itu ya hanya tadi yang sudah saya ceritakan tadi, hanya dengan buku, dengan tugas LKE, LK saja, dan pembelajarannya juga menonton, jadi tidak ada apa ya, istilahnya yang menyenangkan bagi siswa. Nantinya saya ingin yang akan saya lakukan nanti di dalam pembelajaran itu saya akan merencanakan, yaitu membuat dari awal, mungkin dari awal pembelajaran memberikan lagu-lagu nasional dari awal seperti itu. Terus anak-anak saya berikan motivasinya atau membuat kesepakatan kelas yang sebelumnya tidak saya berikan. Nah, setelah itu saya berikan media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Contohnya misalkan saya beri model dengan Canva, sehingga anak-anak juga akan lebih menarik lagi. Dan selain itu dengan video-video mungkin dari YouTube ataupun yang lain, sehingga apa yang dilihat anak itu akan senang. Jadi pembelajaran itu akan senang dan juga memberikan motivasi yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu, yang jelas seperti itu. Dan untuk LKPD mungkin yang sebelumnya hanya suruh mengerjakan di LKS, nanti akan saya buat semenarik mungkin, yaitu dari model mungkin dari Canva juga yang lebih menarik. Dan selain itu mungkin anak-anak saya bentuk sebuah kelompok, jadi nanti ada minatnya sendiri-sendiri, yang suka gambar, yang suka video, nanti seperti itu yang akan berikan. Nah, selain itu juga saya berikan pembelajaran di luar kelas, jadi nanti anak-anak itu tidak jenuh hanya di dalam kelas. Jadi seperti itu yang akan saya rencanakan. Luar biasa Pak Nanang, bagus sekali gitu ya rencananya yang akan Pak Nanang terapkan nanti di kelas ya. Baik Pak Nanang, untuk selanjutnya komitmen apa yang akan penjenengan lakukan terhadap rencana Pak Nanang? Komitmen saya akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik saya. Selain itu saya akan selalu mengobservasi apa kekurangan yang saya berikan. Jadi tidak hanya sekali ini saya berikan pembelajaran, tapi saya akan selalu mengobservasi setiap selesai pembelajaran. Nah, setelah itu ada peningkatan apa saja akan saya catat untuk bahan pertimbangan saya. Mungkin ada kekurangannya seperti itu. Ya Pak, langkah yang sangat luar biasa Pak ini. Nah, dalam proses ini Pak, adakah yang membantu? Siapa yang bisa membantu atau mendukung rencana penjenengan? Untuk rencana yang akan saya lakukan ini banyak sekali yang mendukung, terutama teman sejawat ya Bu. Selain itu juga kepala sekolah saya selalu berkomunikasi apa yang terjadi selama ini, yaitu terutama dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya selalu sharing pada teman-teman sejawat mungkin kekurangannya saya dalam pembelajaran atau yang lain. Jadi saya sering komunikasi, jadi kekurangannya apa, harusnya bagaimana. Jadi dari teman-teman juga memberikan masukan, jadi apa yang saya lakukan itu kurang atau masih jauh dari harapannya, seperti itu. Jadi setiap kali saya selalu sharing pada
rekan sejawat seperti itu, Bu. Jadi melibatkan berbagai pihak gitu ya Pak? Iya. Oh, Selain itu juga dari orang tua, mungkin karena kan ada grup, Bu. Ya, Ada ya. grup Dengan ya, orang tua, wali murid begitu iya, maksudnya. seperti itu. Baik Pak Nanang, semoga rencana yang Pak Nanang akan lakukan itu bisa segera terrealisasi dalam waktu dekat ini. Gitu nggak Pak? Iya, terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali Pak Nanang. Semoga yang Pak Nanang harapkan dapat tercapai dan anak didik Pak Nanang bisa lebih termotivasi dengan rencana-rencana Pak Nanang yang akan diterapkan nanti. Gitu nggih Pak? Iya. Iya. Terima kasih sekali, Bu, untuk waktunya. Iya. Hari ini Bu Wahyu telah memberikan semangat saya, motivasi saya juga dalam pembelajaran sehingga kedepannya akan lebih baik sekali. Iya, iya. Nah, terima kasih sekali Bu Wahyu untuk waktunya. Iya, iya. Ini itu Bu Wahyu. Iya, dan mohon maaf apabila saya juga dalam bincang-bincang saat ini ada yang kurang berkenan ya Pak, dan Ya. nanti boleh ya Pak menghubungi saya bagaimana setelah Pak Nanang merealisasikan rencana ini, ya, bagaimana perkembangan dari anak didik penjenengan, jangan sungkan untuk menghubungi saya, Iya. gitu Pak. Jelas Bu, nanti akan selalu menghubungi, selalu berkomunikasi dengan Ji. Bu Wahyu. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Bu Wahyu, bagaimana rasanya setelah melakukan coaching? Lega Pak, alhamdulillah Lega. sudah selesai. Nggih. Alhamdulillah, tadi coaching bersama Pak Nanang nggih. Nggih Pak. Ternyata saya sudah melihat proses coaching Anda dengan Pak Nanang dalam melakukan coaching, ternyata asik sekali sampai nggak terasa waktunya ya. Nggih. Jadi seolah-olah itu mengalir begitu aja, Bu. Nggih Pak. Oke, di sini saya sebagai pengamat Bu Wahyu, tadi saya sudah mengamati proses coaching Anda terkait masalah yang dihadapi oleh Pak Nanang. Oke. Dan menurut saya coaching tersebut proses coachingnya bagus, lancar dan santai. Kemudian mencoba menghadirkan sepenuhnya di sana. Iya. Nah, namun sebelumnya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada Bu Wahyu dalam proses coaching yang telah Ibu Wahyu lakukan. Nggih. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan tersebut, saya ada beberapa pertanyaan tentang proses coaching yang telah Ibu laksanakan. Begitu Bu. Iya, Pak. Bisa dimulai Bu? Nggih Pak. Oke. Siap. Begini Bu, yang saya tanyakan itu kaitannya dengan apa ya? Bagaimana apa yang sudah Ibu lakukan tadi waktu coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Nggih Pak, Pak Dwi. Jadi menurut saya ketika coaching tadi saya sudah melakukan kompetensi, yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi menurut saya dari coaching Pak Nanang tadi sudah mampu menemukan ide-ide dari beliau atau juga langkah-langkah yang akan beliau lakukan dalam menghadapi masalahnya tadi, yaitu anak didiknya yang belum termotivasi dalam belajar, gitu Pak. Oke, jadi indikator keberhasilan coaching yang Ibu lakukan tadi itu adalah indikator di mana Ibu Wahyu dapat mengajukan pertanyaan untuk memantik Pak Nanang untuk menemukan solusinya sendiri, di mana Pak Nanang itu sedang menghadapi masalah tentang pembelajaran pada siswanya, begitu. Betul, Oke, Pak. Iya. ternyata sama Bu dengan catatan yang saya catat mengenai proses coaching yang Ibu lakukan, ternyata sama. Iya. Jadi Ibu Wahyu sudah mampu seperti yang Ibu harapkan di awal tadi sebelum kita supervisi, kita melakukan perbincangan. Bu Wahyu ingin seperti apa? Ternyata Bu Wahyu ingin mengajukan pertanyaan berbobot, dan di mana kegiatan itu sudah terlihat di proses coaching yang Ibu lakukan pada Pak Nanang. Kemudian kompetensi yang lainnya seperti kemitraan, Ibu sudah mencoba hubungan baik dengan Pak Nanang. Kemudian proses kreatif dari proses coaching tersebut, Ibu Wahyu mampu menggali solusi yang sangat kreatif. Tadi saya mendengar
solusi Pak Nanang sangat-sangat bagus sekali dan brilian sekali, dan apabila itu diterapkan di sekolah itu benar-benar akan brilian untuk peserta didiknya atau beberapa murid-muridnya. Kemudian memaksimal potensi bahwa Bu Wahyu sudah mencoba untuk menggali semua yang ada di Pak Nanang, sehingga Pak Nanang itu dengan santainya, dengan lugasnya itu dapat terbuka kepada Bu Wahyu, sehingga apa yang dihadapi Pak Nanang dapat terselesaikan pada waktu coaching tersebut. Betul, Nah, selain itu dalam catatan saya juga mencatat Bu Wahyu juga sudah mampu menguasai kompetensi inti dalam kegiatan coaching, seperti memberikan kompetensi kehadiran penuh atau preferensi, kemudian mendengarkan aktif. Ibu Wahyu menjadi pribadi yang sangat bagus, menjadi seorang pendengar dalam mendampingi Pak Nanang selama Pak Nanang gulawentah atau mudoroso tentang masalahnya. Kemudian yang terakhir, yang kompetensi ini yang Bu Wahyu harapkan, yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan alhamdulillahnya ternyata Bu Wahyu sudah melaksanakan kegiatan coaching itu dengan alur tirta ya Bu. Ya, dengan alur tirta dilandasi dengan rasa. Oke, Bu Wahyu, alhamdulillah kegiatan coaching ini sudah berhasil Ibu Wahyu laksanakan, dan semoga kedepannya lagi kompetensi yang lain dapat dimunculkan. Satu lagi Bu, pertanyaan yang terakhir. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini, Ibu Wahyu tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira ada lagi kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu? Yang ingin saya kembangkan itu ini Pak, di kompetensi kehadiran penuh gitu Pak. Jadi kedepannya saya sebagai coach itu ingin bisa hadir seutuhnya dalam menemani coach gitu Pak, sehingga saya bisa mendengarkan aktif, bisa mengerti, memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, sehingga bisa membantu dalam memberikan pertanyaan nantinya, dan coach bisa menemukan solusi yang diharapkan. Iya, luar biasa sekali Bu. Jadi semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau preferensi, itu dapat dimunculkan kembali di coaching-coaching berikutnya, sehingga coaching atau kegiatan coaching itu akan hidup, sehingga coaching akan menemukan solusinya dengan sendirinya. Oke, semoga apa yang Ibu lakukan hari ini, coaching ini dapat berjalan dengan baik ke depannya, dan dapat menumbuhkan atau mengembangkan potensi pada Bu Wahyu, sehingga dapat mengembangkan rekan sejawatnya di sekolah Bu Wahyu. Begitu Bu Wahyu, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf Bu. Bukan artinya saya supervisi ini mengawasi, tidak ya, kita hanya bincang bersama-sama. Karena ini waktunya sudah istirahat dan sudah terdengar azan, mari kita istirahat dulu Bu Wahyu. Terima kasih. Sekian, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wahyu. Monggo Pak.